dudukkan dulu. Al-Quran itu turun dari siapa? Dari Allah. Bahasanya turun atau naik? Turun. Kalau turun dari mana? Di atas. Bukan dari mana? Atau turun dari yang tidak jelas? Yang tidak bertempat? Nah. Kowe di nasib piye-piye mbok sing dhuwur piye ra roh. Nang Jawa mbok sing ngecat lopo. Malah pengiran ngecat barang mari kok. Terus pokoknya sementing gue ngelafat sing nunjukno takzim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takzim. Ora sabuk mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti ora istighna, berarti ora qiyamuhu. Iku ora kowe tau ngaji, Kang. Iki bakas wong ora tau ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Jayadi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridhonya, dimudahkan segala usahanya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, ini juga sesuatu yang pembahasan yang menarik dan tidak selesai, tidak beres-beres. Kenapa? Karena orang-orang Wahabi tetap ngotot Allah berada di atas. Padahal ayatnya bukan hanya itu saja ya. Termasuk diantaranya ainama tuwallu fajam wajhullah. Kemudian kalau begitu Allah ada di mana? Ya. Wahabi hanya memahami hafal dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dan ayat yang satunya tidak dipakai. Ya. Mau dikemanakan ayat yang lain. Kemudian ada ayat lagi wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu. Kemudian mau dia maknai apa? Mau dikemanakan ayat ini? Ini pemahaman orang-orang Wahabi ya. Sok paling paham, tapi banyak ayat-ayat Quran yang ditinggalkan kalau tidak sesuai dengan ajaran mereka. Berikut ini ada video ya, dari ceramah dari Ustaz Salafi Wahabi dan berikut bantahan dari Gus Baha. Agar tidak gagal paham, mari kita simak videonya sampai selesai dan mudah-mudahan bermanfaat. Pertama dudukkan dulu. Al-Quran itu turun dari siapa? Dari Allah. Bahasanya turun atau naik? Turun. Kalau turun dari mana? Di atas. Bukan dari mana? Atau turun dari yang tidak jelas? Yang tidak bertempat? Nah. Jadi Allah turunkan Al-Quran dari atas. Dan turunnya berkali-kali. Jibril setiap nak nyampaikan Al-Quran, wahyu kepada Nabi, dia kemana? Turun. Selesai menyampaikan Al-Quran, melapor kepada Allah, dia kemana? Naik. Terus kok payah betul mengatakan Allah di atas? Gimana nih? Hakikat syar'i jelas, nyata, fakta. Ada yang naik, ada yang turun. Yang naik ngapain? Melapor ke Allah. Dan Allah Maha tahu. Apakah dengan ada malaikat yang melapor Allah butuh malaikat? Terus kenapa dia ciptakan malaikat? Ya sebagaimana lazimnya kalau Allah di aras berarti butuh aras. Butuh aras? Tidak, sama. Allah ciptakan malaikat, meniupkan ruh. Allah tidak bisa? Bisa. Lalu apakah dia butuh malaikat? Tidak butuh, alhamdulillah. Berarti kalimat kalau Allah menugaskan ini, kalau Allah melakukan ini, berarti dia butuh, ini kalimat batil. Maka natijanya batil. Jelas? Nampaknya belum jelas juga. Anda jelas? Alhamdulillah. Jadi kalau dikatakan
Allah istiwa di arasy. Tak boleh, nanti Allah butuh sama arasy. Taib. Allah utus Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Tak boleh, sebab nanti Allah butuh Jibril. Kalau sudah terbit matahari di barat, boleh lagi taubat? Enggak kan? Kalau dengan letternya seperti ini, berarti di Tokyo sudah terbit apa belum? Sudah. Di Washington? Belum. Makanya ingat-ingat aja, kan tanda-tandanya sudah kena keluar Dajjal nanti lari ke Washington, dikejarnya antum sampai situ. Kalau nak lari, kalau bisa larinya ke mana? Ke mana? Madinah. Jelas ya? Madinah itu selamat. Dajjal itu tidak masuk dia. Apalagi yang ikut-ikut. Apalagi yang ikut-ikut Dajjal tak lulus masuk. Padahal dia bisa menguasai dalam 40 hari, bisa berkunjung ke seluruh tempat. Masuk mungkin Zaid bin Sabit masuk dia. Allah musta'an. Tapi Madinah tak masuk Dajjal. Jelas ya? Kan ya? Berarti kalau gitu tak yakin antum nanti kiamat hari Jumat. Kalau antum tak yakin Allah turun ke sepertiga malam pertama terakhir akhir, antum dah mulai ngawur nampaknya. Sepertiga malam terakhir. Amintum man fis sama. Apakah kamu iman man fis sama? Ayursila alaikum hasiba. Yang jelas Allah resminya istilahkan zatnya itu man fis sama. Zat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu. Karena tidak butuh tempat, Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah nggak punya tempat, mesti orang masih ngejar. Lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Lu banyak. Mana bingung kan? Wah, udah ini Pak Zaiduddin jadi NU gak di mana, gak kemana tapi di mana-mana. Bangunnya pengiran ke NU tapi gak kemana tapi di mana-mana. Kan itu. Jadi sekarang baru kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditasket ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Semua yang balik ning Quran hadis. Istilah resmine Allah itu pokok istilah yang dhuwur. Kowe nak donga nggih menengadahkan tangan ke atas. Kalau kowe di nasib piye-piye mbok sing dhuwur piye ra ora. Nang Jawa mbok sing ngecat lopo, malah pengiran ngecat barang male kok. Terus pokoknya sementing kowe nglafat lafat sing nunjukno takzim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takzim. Rasa mbok mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti orang istighna, berarti orang qiyamuhu. Iku ora kowe tau ngaji, Kang. Iki bakas wong ora tau ngaji. Soalnya kok bakas sing jelimet-jelimet. Mulane kula suwun, Allah nak nerangno date ya sederhana. Amin tuman fis sama, amin tuman fis wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Kadang awan rang wa huwa fis samawati wa fil. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku yo ono, anakku yo ning langit, aku yo ono ning bumi. Tapi aku itu sito, kul wallahu ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau dicoba tenan waduh.
Kalau harus suwi aku pikiran, kalau tahu kita waras. Kalau ketika ada ini SMP ini ya kepikiran juga. Allah itu gimana? Sekolah yang hadis bahwa ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin dah. Ketika ditanya aina Allah, fa'asyarot ila sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi nopo dibenarkan bahwa Allah itu di atas. Tapi kira usah mikir lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgasana gini terus buletan itu serasa mikir. Nah Imam Ghazali yang mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang aras. Ya semua biasa aja urusan ribet. Aras masih kondangnya kayak ngono diciptakan, kursi ya diciptakan. Nah bangsa di itu pokoknya ya di itu objek. Daripada yang mulai Allah ada di mana-mana, terus cilik-cilik mana takut banyak, malah disimpul loh, benar. Kalau di mana-mana udah nyimpul nih, kalau gitu malah ribet mana ya? Ya orang tak tahu malah bingung nona. Allah ada di hati, baru saya malah repot mana. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya sanut Quran era sanut semacam-macam. Allah itu sopo zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa yang bikin final bahro ini hajiz. Allah itu siapa yang yujibul muttarra idza da'a. Allah itu siapa yang wayaksifus su. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau akhwal ya atau af'alullah bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad bahwa Allah itu butuh tempat. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal ardha wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba. Kamu tahu saya ini siapa kata Allah? Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak. Habba wa inaba wa qadba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba, ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahkum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah. Kamu nggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja repotnya, masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau anda hafalkan juz amma itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat apa yang kamu makan ya, dari mana, dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi anda. Ibadah itu harus yang hal yang mulu-mulu. Kesehariannya anda alami. Loh, ini saya tidak bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya kan, fal yang dzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba. Terusannya apa? Mata al lakum, silakan kamu nikmati. Mata itu silakan kamu nikmati. Ya kayak sampean dikasih hidangan ya makan. Ya sudah makan, habis makan ya minum, habis itu ngantuk ya tidur. Ya sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam. Tapi anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah SAW. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh, beda. Dulu kita dijajah Belanda ya perang, dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadum minal musyrikin astajaroka ya fajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka ingin baik ya kita baik. Makanya ada istilah musta'man, mu'ahad. Kalau mereka ingin damai, berdampingan dengan kemajmukan ya itu yang lebih baik. Karena memang Islam menghormati proses perdamaian. Wa in janahu lis-salmi ya fajnah lah. Kalau ingin damai ya kita harus damai. Jadi andai kan dulu Belanda datang ke Indonesia kok minta besanan itu.
Ya mungkin kita juga seneng karena memperbaiki hidung kan kalau kita bisa gitu. Nah tapi wong jajah dulu itu kan masalah kan? Apa? Masalah kan? Di pondok itu ajaran pertama itu tauhid dan itu mesti diajari sifat pertama Allah itu wajibul wujud kita bakok mukhalafatul hawadis. Dan mereka sering beri contoh. Kenapa tafsir Munir Bismillahirrahmanirrahim? Pertama yang diterangkan oleh tafsir Munir, Senawi Al-Jalil. Kenapa Al-Quran dimulai dari ba? Dan ba dimulai ada titiknya satu. Itu Allah seakan-akan mau maklumatkan bahwa awalu hadil mawujudat adalah nuqtah wahidah. Pertama wujud, kamu gambar apa saja. Saya sering cerita ini tak ulang-ulang. Kamu gambar apa saja, entah gambar jelek, entah bagus, tetap dimulai dari satu titik. Angka 1 juta sampai 1 miliar 1 triliun tetap dimulai dari angka 1. Sebab itu bak di situ kata Syekh Nawawi adalah bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Dengan saya kata Allah yang ada menjadi ada, yang mau ada saya yang mengadakan. Unsur utamanya saya kata Allah. Nuqtatil wujud. Artinya gini, andaikan kita neladani tafsir-tafsir yang ada di Indonesia, kita ini pasti menguatkan akidah. Bukan menang kalah urusan sosial, urusan itu kedua ketiga lah, syukur-syukur menang. Tapi kalau kita paksakan itu yang nomor satu, pasti kita sering kecewa. Itu rektor UI itu mesti miskin tuh dibanding pengusaha-pengusaha Jakarta itu. Itu kalau nggak terima, saya ini rektor Universitas Islam, masa kalah kaya, kan repot nanti. Tapi barokahnya qanaah, alhamdulillah gak apa-apa. Ya jadi jelas ya di sini beliau ngendikan yang menang hujah itu fa innaha mustamirratun abadan. Logika itu mustamirratun abadan. Dalam kitab Fathul Bari sarahnya Shahihul Bukhari dijelaskan kemenangan umat Islam itu iltizazan aklian. Kita punya akidah yang secara akal itu nyaman. Coba Anda misalnya jadi muslim, Anda mungkin profesor, kayak alim, kayak top, terus ditawari satu teori begini, hadil maujudat kholaqohal adamu misalnya, ini yang alam nyata ini penciptanya adalah ketiadaan, kamu pusing 7 keliling. Ini gimana sesuatu yang ada kok penyebabnya ketiadaan? Sebab itu dulu ada sahabat namanya Jubair bin Mut'im. Itu tokoh besar di kafir Quraisy. Saking tokohnya dia yang jadi utusan untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan Badar. Pas dia nginep di masjid nunggu ketemu Nabi, Nabi pas sholat maghrib baca wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur. Didengerin sama dia sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Masa alam raya yang seluas ini kemudian diciptakan tanpa sebab yang ada? Atau kamu-kamu yang enggak mengakui Tuhan itu kamu mencipta langit dan bumi? Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun. Nangis dia, nangis terus sungkem masuk Islam. Sampai ngendikan fakaan nama sudi akolbi. Sebagian riwayat kada kolbi ayatir. Dengan logika yang dibangun Quran itu hampir habis, saya habis. Karena Quran sangat demokratis. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Kalau Anda merasa jadi Tuhan enggak apa-apa. Tapi tunjukkan reputasi Anda. Apa Anda menciptakan langit bumi? Apa ketika saya bikin langit kata Allah kamu ikut urun? Saya sering cerita apa kamu ikut nyumbang semen pas saya bikin langit? Tidak kan? Malah sebagian ayat Allah ngendikan ma asyadduhum khalqas samawati wal ardh. Mereka-mereka yang kamu Tuhan kan ketika aku bikin langit bumi, mereka di mana? Membantu saya apa kata Allah? Kok enak tahu-tahu jadi Tuhannya bumi, enggak ikut bikin, ikut jadi Tuhan gitu. Itu habis Jubair bin Mut'im. Akhirnya masuk Islam. Artinya gini, ketika Islam belum kuat, masih banyak ashabi sufa yang miskin, mondok saja numpang Nabi, itu hujahnya sudah menang. Makanya kata Syekh Nawawi, yang mesti menang itu hujah fa innaha mustamirratun abadan. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar misalnya gitu. Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau meneruskannya begini, kata bin Bas. Hadza huwa Rasulullah. Hakama bi annal bid'ah kullaha dhalalah. Terus diteruskan wajar as-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dhalalatin wa sayyi'atin.
Jadi dengan narasi seperti itu tuh orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar benar kira-kira gitu. Jadi ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dolalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dolalah, ada sayyah, ada hasanah, ada sayyah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang Nabi saja bilang satu semuanya dolalah, kok dia bilang dua? Diredaksikan jaroah, kira-kira makna sedannya yang lama atau berani. Sehingga orang mesti tanya, kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja? Tapi ini satu ilmu, setidaknya ilmu perdebatan, bukan ilmu hakiki, karena kita tidak tahu yang diridhani Allah yang mana. Tapi kemudian Sayyid Muhammad dalam kitab Abwabul Faros, juga dalam kitab-kitab beliau menyanggah itu dengan mengatakan jika makna bid'ah adalah yang nggak pernah dilakukan Rasulullah, itu salah besar. Beliau cerita sekian, termasuk yang diceritakan adalah ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah tidak pakai doa mainstream, yaitu ketika itidal sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah itu setelah Nabi habis sholat umul qail, siapa tadi yang melafatkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan menyalahkan. Saya tadi melihat isna asra malakan, saya tadi melihat 12 malaikat yabtadirun ayyuhum yaktubu awwalu. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi, ha anada ya Rasulullah. Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan, dan Rasulullah bahkan iskal kenapa ada kalimat itu, tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Cerita Sayyid Muhammad kedua adalah ada sahabat setiap ngimami itu main kulhu. Wah, ngimami apa saja main kulhu. Singkat cerita makmumnya tuh gerutu, ini orang kok main kulhu terus ya. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu main kulhu? Ini dilaporkan ke saya. Kata si musolli tadi, imam tadi, di annaha sifatur rahman, dalam surat itu semua sifatnya Allah, maka fa'ana uhibbuha, saya senang itu. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu. Terus keterusan sampai sekarang itu orang-orang NU baca kulhu terus itu. Karena sekali baca ida samsu kuirat mesti kepunting gitu. Tapi artinya itu dibenarkan Rasulullah min ghairi sabqi ta'limin minhu, tanpa ada pelajaran dari beliau. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Masalahnya adalah tidak semua orang baca kitabnya Sayyid Muhammad atau baca tidak paham. Nah, sementara kitab Hadhihi Mafahimuna itu diterbitkan secara masif oleh pemerintahan Arab Saudi dan ada terjemahnya lagi, sehingga yang nggak bisa Arabnya bisa terjemah. Sahabat Jayadi yang dirahmati oleh Allah, jadi marilah kita mengikuti ulama yang benar-benar ulama, artinya yang kapasitas keilmuannya itu tidak diragukan lagi, tidak memahami ayat sepotong-sepotong, tidak memahami ayat ditelan mentah-mentah ya. Lalu ya, ulama yang ilmunya kata apa namanya Jawanya nyegoro ya, yang sudah tabahur fil ilmi ya. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Mungkin hanya ini konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.